terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Ada Pak Prabowo. Ya, baru. Bagian Orde Baru. Tuh, Termul, laku nggak? Untuk teman-teman di Australia, khususnya di Sydney, waspadai kalau ada rombongan dari Istana Wapres. Wow. Nah, yang akan datang ke UTS Insert. Pokoknya kalau nanti tiba-tiba keluar surat atau apapun dari UTS Insert sekarang, dan itu katanya suratnya dulu, wah itu berarti bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini Pak Anies lagi main presiden-presidenan. Video lawas itu diungkit lagi, yang mana dari zaman wow Anies Baswedan itu selalu berupaya bagaimana menjatuhkan Pak Prabowo Subianto, mengejek Pak Prabowo Subianto. Ya biasalah ya, si Abah ya kan. Nah ini nih ada yang menarik nih, lagi lucu-lucunya Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan ya. Rismond menunjukkan ya gaya setengah gilanya itu ya kan, yang gagal mengumpulkan massa untuk memajukan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jual buku nggak laku, buku dibagi-bagi, ya jadinya gitulah ya tingkah Rismond. Tingkahnya semakin aneh. Dan juga nih Roy Suryo mulai giring opini ya, seolah-olah dia mengetahui akan ada agenda Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka yang mengirimkan orang dari istana, orangnya Mas Wapres ini ke UTS Insert. Ya, yang katanya Roy Suryo bahwa Insert itu akan mengeluarkan berkas Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, berkas bahwasanya Mas Wapres itu lulusan Insert ya, baru dikeluarkan, tapi ngakunya itu sudah lama. Waduh, ini Roy Suryo sudah mulai menuduh nih ya. Inilah bukti rasa takut Roy Suryo itu tanpa ia sadari ia ungkapkan sendiri ya. Nah, sebelum kita ke videonya jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Kita sepil satu-satu. Wah, semangat. Oke, maksudkan Gibran. Gila. Lulus SMA. Siap, cuma modal surat keterangan RTW. Nggak lulus SMA. Katanya timnya mau ke UTS Insert. Kalau ketahuan, joget ngantuk dulu, joget ngantuk. Tuh, Termul, laku nggak? 260 dibagikan gratis, langsung laku. Ada lagi tuh untuk beli, ya kan? Sisanya Dibagi-bagi gratis katanya laku. langsung bisa kiris. Hidup para tersangka dari kali. Oke. Siap. Hati-hati ya, ini baru pertama saya ngomongin di podcast, karena kemarin baru live ya. Untuk teman-teman di Australia, khususnya di Sydney, waspadai kalau ada rombongan dari Istana Wapres. Kan? Nah, yang akan datang ke UTS Insert. Mulai menuduh. Untuk apa itu? Bukan itu, berkantor. Iya, kantor ini kantor Wapres. Iya. Pokoknya kalau nanti tiba-tiba keluar surat atau apapun dari UTS Insert sekarang, dan itu katanya suratnya dulu, wah itu berarti bohong besar. Wah, ini Makanya si awal udah kita bongkar aja. Udah. ini berarti mereka memakai anggaran negara ya? Iya kalau Nih bahaya nih si Mikel ini. Untuk ngapain Udah ya? mulai giring opini mereka ini ya. Tadi saya bicarakan pertama kali di podcast ya. Iya. Untuk teman-teman di Australia, khususnya di Sydney ya. Jangan sampai ya nanti ada kebobolan, ada rombongan dari Indonesia secara resmi dari sebuah kantor ya, kantornya kantor Wapres, Iya. katanya Istana Wapres. Istana Wapres datang ke UTS Insert. Wah ya, gerombolan si Roy Suryo ini mulai menggiring opini ya ke masyarakat agar masyarakat berpikir bahwa kalau nantinya ada dokumen yang menyatakan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka itu lulusan Insert, itu berarti baru dibikin ya, kata Roy Suryo.
mereka ini sudah mulai menuduh ya, apalagi si Mikel itu pakai uang negara katanya. Bahaya ini ya, pers abal-abal ini yang ngakunya pers tapi nggak netral ya, ikut-ikutan Roy Suryo menggiring opini ya agar masyarakat berpikir yang jelek-jelek tentang Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ya udah fix, mereka-mereka inilah orang-orang yang selalu bikin gaduh ya di tengah masyarakat nih. Roy Suryo CS. Yuk kita lanjut video berikutnya ya. Mas Anies yang lagi main presiden-presidenan. Maksudnya, jadi dia bagian orde baru. Jadi di saat kita membutuhkan kebaruan, this is orde baru. Pak Jokowi selalu mengatakan manusia Indonesia jadi kunci, bukan? Saya juga kebetulan I'm promoting that so much. Dan saya selalu mengatakan selama ini juga dengan teman-teman turun tangan, yang kita bawa bukan cita-cita, bukan cita-cita meraih sesuatu. Yang kita bawa adalah misi. Terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Main presiden-presidenan. Oh, macam betul ya. Ngebet banget mau jadi calon presiden 2029. Aduh, Mas Anies, Mas Anies. Terakhir adalah naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Ya, Pak Anies ya, udahan ya main presidennya ya. Mengundang Bapak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Presiden Republik Indonesia. Sama panjang kita berjumpa lagi saat Bapak Anies jadi presiden. Oh. Dan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Inilah yang kita sebut sebagai ketidakadilan ekologis. Yang merusak dapat untung, tapi yang merusak tidak menanggung beban atas kerusakan. Bapak Presiden mengambil keputusan Tuh, dengerin Mas Anies. untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Kau dengar itu Pak? Kau dengar? Presiden kata Mensesnek sudah mencabut 28 izin perusahaan. Nah, ini lihat nih ya. Dan disuruh bayar denda. Jadi jangan kau bilang yang ketidakadilan, yang merusak ya, tidak merasakan beban atas kerusakan. Banyak kali. Udah fokus lah main presidenan itu. Udah jadi nyinyir ngapain sih? Udah fokus aja tuh dengerin anak-anak abah itu ya. Presiden 2029 kita usung. Ini 2026 2029 masih lama. Mendingan tabung dulu semangatnya, nanti habis loh. Jadi clear Pak Anies ya, jangan asal-asal ngomong. Pemerintahan Pak Prabowo itu jelas-jelas berkomitmen ya, menindak tegas hal-hal yang begini-begini tuh. 28 perusahaan penyebab bencana di Sumatera kemarin dicabut izinnya, disuruh bayar denda lagi ya kan. Termasuk oknum-oknum pejabat-pejabat korup, kupas tuntas ya, digas semua, disikat semua. Jadi jangan asal-asal cuap nyinyir-nyinyir yang nggak benar gitu loh Pak Anies. Mending saranku Pak Anies fokus bikin partai sampai jadi tuh partainya. Karena kan sekarang masih gerakan-gerakan itu. Sampai nanti jadi partainya dan dijaga-jaga tuh konstituen. Jangan sampai nanti semangatnya hilang, terus Pak Anies nggak ada pendukung lagi. Jangan sampai pemilihan gubernur kemarin tuh ya, sampai Pak Anies nggak jadi maju tuh. Nanti jadi gitu lagi, nggak ada yang ngusung ya. Fokus Pak Anies ya, fokus.
Aduh, Roy Suryo CS sudah mulai giring opini, sudah menunjukkan ketakutannya ya, bisa-bisanya menuduh akan ada timnya Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka ke UTS Insert ya untuk apa namanya? Untuk meminta dokumen yang dikeluarkan oleh UTS Insert bahwasanya Mas Wapres Gibran itu keluaran dari UTS Insert. Wah ya, nanti ngaku-ngakunya, kalau kata Roy Suryo nih, ngaku-ngakunya itu sudah lama dikeluarkan, padahal baru dikeluarkan. Kan menuduh nih Roy Suryo, menggiring opini, ya kan? Seolah-olah dan seakan-akan, wih, Roy. Tambah lagi si Mika Sinaga, ya menambahkan, itu berarti memakaikan anggaran negara. Pers, katanya pers ya, pers abal-abal. Dan lagi Mas Anies nih, udah mulai ya main presiden-presidenan dari zaman wow sampai dengan saat ini. Anies Baswedan itu tak henti-hentinya ya mengejek Pak Prabowo Subianto demi sebuah jabatan, ya kan. Video lama Mas Anies diungkit lagi ya, dibuka lagi oleh netizen. Luar biasa Mas Anies. Jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Emang betul Mas Anies. Sekarang main presiden-presidenan, terus-terusan nyinyirin pemerintahan Pak Prabowo Subianto, katanya begini, katanya begitu. Saya Pak Cika mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.